Cisco dan Nvidia menjalin kerjasama strategis untuk menghadirkan inovasi infrastruktur berbasis AI yang aman, efisien, dan scalable. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting menuju jaringan generasi berikutnya, yaitu era 6G. Salah satu inovasi utama adalah peluncuran switch pusat data Cisco N9100 yang dikembangkan bersama Nvidia dengan basis silikon Nvidia Spectrum X Ethernet. Produk ini menawarkan performa jaringan AI yang lebih cepat dan efisien, serta fleksibilitas tinggi dengan dukungan sistem operasi NX, OS, dan Sonic. Dalam bidang keamanan dan pengamatan performa sistem AI, Cisco memperkenalkan Secure AI Factory yang terintegrasi dengan teknologi Nvidia NeMo Guardrails dan Splunk Observability Cloud. Solusi ini memperkuat pengamanan data sensitif dan memberikan visibilitas penuh terhadap seluruh arsitektur AI. Kolaborasi ini juga mencakup pengembangan arsitektur jaringan nirkabel berbasis AI pertama di dunia sebagai dasar dari jaringan pre-6G. Integrasi platform AI Aerial Nvidia dengan user plane Cisco menciptakan konektivitas cerdas untuk layanan edge computing, kendaraan otonom, dan AR/VR. Langkah ini membuka jalan bagi transisi jaringan 5G yang lebih cerdas dan efisien, sekaligus meletakkan fondasi teknologi telekomunikasi generasi berikutnya, mendukung berbagai aplikasi canggih yang menuntut latensi rendah dan konektivitas tinggi. CEO Cisco Jeetu Patel menegaskan bahwa infrastruktur AI masa depan harus mampu mengatasi hambatan energi, komputasi, dan performa jaringan. Kerjasama ini menghadirkan fondasi teknologi untuk pusat data yang siap mendukung aplikasi AI agentik dan inovasi di berbagai skala. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Asus meluncurkan mini PC gaming baru bernama ROG GR70 dengan kapasitas hanya 3 liter. Perangkat ini memadukan prosesor AMD Ryzen 9 dengan GPU RTX 5070 serta fitur koneksi tercanggih untuk pengguna gaming dan kreatif. Asus secara resmi memperkenalkan ROG GR17. Sebuah komputer mini untuk kebutuhan gaming dan produktivitas tinggi dengan desain ringkas berkapasitas 3 liter. Komputer ini diklaim memberikan kinerja setara komputer desktop besar. ROG GR17 ditenagai prosesor AMD Ryzen 6 dan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 5070 versi laptop. Kedua komponen ini memberikan kemampuan komputasi dan visualisasi yang kuat, cocok untuk bermain game beresolusi tinggi maupun pengerjaan konten multimedia. Komputer mini ini memiliki 2 slot memori jenis DDR5 SODIMM serta 2 slot penyimpanan solid state drive. Satu dengan standar PCI Express generasi 5 dan satu generasi 4. Untuk menjaga suhu tetap stabil, Asus menyematkan 3 kipas pendingin dengan sistem sirkulasi udara yang efisien. ROG GR17 dilengkapi berbagai pilihan port seperti DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, Thunderbolt 4, port jaringan Ethernet, serta beberapa port USB dan audio. Di pasar Tiongkok, Asus menawarkan ROG GR17 dengan harga 14.999 yuan atau setara sekitar 34 juta rupiah. Namun belum diketahui kapan perangkat ini akan dirilis secara resmi di Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Di konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau KTT APEC 2025 di Gyeongju, Republik Korea, Presiden Prabowo Subianto menegaskan manfaat teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai swasembada pangan. Dalam paparan di KTT APEC Economic Leaders Meeting, di sesi kedua, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi tinggi menjadi kunci bagi Indonesia dalam mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperkuat ketahanan pangan. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan kemiskinan dan kelaparan dengan langkah cepat dan terukur dalam pembangunan nasional. Selain itu, Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia kini mulai memetik hasil nyata dari penerapan kecerdasan buatan di sektor pertanian. Menurut Presiden Prabowo, teknologi modern memungkinkan peningkatan produktivitas pangan nasional hingga mencapai swasembada beras. Selain itu, Presiden juga menekankan komitmen pemerintah untuk memperkuat pendidikan dan keterampilan digital bagi masyarakat
di mana penguasaan teknologi menjadi kunci bagi kemajuan bangsa dan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat di kawasan Asia Pasifik. We are concentrating all our efforts, and that's why we are feeling that we can benefit from AI. We are using AI in agriculture to have a precise and modern agriculture techniques, and this has made us self-sufficient in rice and corn production in 1 year. Our target was 4 years self-sufficiency, but the use of high-tech precision farming and AI has enabled us to increase our production to the highest level in the Di sela-sela KTT APEC Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto secara khusus kesepakatan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Kerjasama bilateral yang disepakati terutama peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Luxon, kedua pemimpin negara membahas upaya memperkuat kemitraan komprehensif yang telah terjalin antara Indonesia dan Selandia Baru sejak tahun 2018. Kedua kepala negara juga sepakat untuk peningkatan kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Selandia Baru, serta berbagai kerjasama regional lainnya. Dengan adanya peningkatan ASEAN CSP, RCEP, dan pemuktahiran ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement atau AANZFTA. Kedua negara kini memiliki mekanisme kawasan yang kuat untuk mempercepat hubungan perdagangan Indonesia-Selandia Baru. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dan penguatan kolaborasi di sektor pendidikan, pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, Indonesia juga mendorong pentingnya memperluas akses pasar dan peningkatan nilai perdagangan yang pada tahun 2024 mencapai 1,91 miliar dolar Amerika Serikat. banyak kemajuan di antara kita. Jadi, saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Mau kerjasama di bidang pertanian, pendidikan, kita ingin juga kirim lebih banyak mahasiswa untuk belajar kedokteran dan kedokteran gigi. Kita sangat butuh dokter dan dokter gigi. Dan saya juga minta kalau ada guru-guru dari Selandia Baru yang bisa bantu kita mau nambah sekolah atau kursus-kursus bahasa Inggris untuk pekerja-pekerja kita yang mau ke luar negeri. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung di sela-sela KTT APEC 2025 di Korea Selatan. Dalam forum bilateral ini, Korea Selatan tertarik untuk kerjasama pengembangan mobil nasional di Indonesia. Pertemuan bilateral Indonesia dan Korea Selatan berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2025 yang mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang. Salah satu kerjasama investasi adalah pengembangan mobil nasional berbasis listrik di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa pabrikan otomotif Korea Selatan Hyundai Motor menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pengembangan mobil nasional yang berbasis kendaraan listrik. Erlangga menegaskan selain Hyundai, sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan juga tengah menyiapkan investasi di Indonesia. Sementara itu mengenai skema kerjasama dengan raksasa otomotif Korea Selatan Hyundai tersebut masih akan dilakukan lebih lanjut. Tentu saja minat Hyundai sejalan dengan dorongan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik nasional, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pengembangan baterai, infrastruktur pengisian daya, dan rantai pasok lokal. Selain Hyundai, Menko Erlangga juga menyinggung sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan yang terus memperluas investasi di Indonesia seperti Lotte Chemical dan POSCO. Dari Korea Selatan, Tim Liputan IDX Channel.
S&P Global mencatat indeks manufaktur Indonesia pada Oktober naik menjadi 51,2 dari 50,4 pada bulan sebelumnya. Peningkatan indeks manufaktur Oktober terutama didorong oleh pertumbuhan pesanan baru yang naik pada laju tercepat sejak Maret lalu. Aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan stabil pada awal kuartal 4 2025. Berdasarkan data S&P Global, indeks Purchasing Manager Index manufaktur naik menjadi 51,2 pada Oktober dari 50,4 pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini menandakan ekspansi sedang pada kondisi operasional pabrikan nasional dan memperpanjang tren pertumbuhan selama 3 bulan berturut-turut. Dalam keterangannya, ekonom S&P Global Market Intelligence Usama Bati menyebut peningkatan terutama didorong oleh pertumbuhan pesanan baru yang naik pada laju tercepat sejak Maret lalu. Lonjakan pesanan baru bersumber dari permintaan domestik, sementara permintaan ekspor justru menurun 2 bulan beruntun akibat lemahnya pasar global. S&P Global mencatat peningkatan penjualan mendorong kenaikan ketenaga kerjaan dan aktivitas pembelian meski volume produksi masih cenderung datar. Kinerja pasar tenaga kerja juga membaik, jumlah tenaga kerja meningkat 3 bulan berturut-turut dan pada Oktober mencatat laju tercepat dalam 5 bulan terakhir. Beberapa produsen meningkatkan kapasitas guna mengimbangi permintaan baru, sementara sebagian lainnya memanfaatkan stok yang ada untuk memenuhi pesanan dan menyebabkan persediaan barang jadi sedikit menurun. Namun tekanan biaya produksi meningkat tajam. Laju inflasi harga input mencapai level tertinggi dalam 8 bulan terakhir, terutama akibat naiknya harga bahan baku. Meski demikian, banyak perusahaan memilih menaikkan harga jual secara terbatas demi menjaga daya saing di pasar. S&P Global menyebut tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek setahun ke depan sedikit menurun dibanding September meski masih di atas ambang positif. Harapan peningkatan permintaan domestik dan peluncuran produk baru menjadi pendorong utama keyakinan tersebut. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.